Halo, selamat datang kembali di Faris Hobbies. Ini aku ada project ya, lagi proses melepas stang vario. Ini lagi mau ngelepas handle gas ini sebelah kanan, dan kiri ini juga mau melepas handle handle kiri ya, untuk lampu-lampu ini. Ini jalurnya juga sudah saya lepas, tinggal melepas. Dan rencananya ini aku akan mengganti stangnya dengan stang ini. Nah, oke, ini adalah stang Beat Street ya. Ini dudukan stang dan racernya. Untuk stangnya pakai stang RZR. Nah, terus untuk windshieldnya, nah ini masih tetap mempertahankan ya, pakai windshieldnya ADV, dan saya tambahkan speedometer. Nah, ini adalah speedometer Vario Street 125. Aku pasangkan di sini. Oke, ini sudah terlepas. Tinggal mau ngelepas stangnya ini ya. Ini ada dua baut. Oke, akhirnya terlepas stangnya ya. Ini stang aslinya. Ini stang yang mau dipasang. Oke, setelah dicoba ini ada mungkin sedikit penyesuaian ya, yaitu tempat baut ini bautnya tahanan cover ya, covernya dudukan itu. Jadi ini terlalu mepet dengan bodi. Mungkin nanti kita inilah paper sedikit lah, berapa mili itu, 1 mili atau 2 mili. Oke, jadi stangnya ini, dudukan stangnya ya, ada sedikit penyesuaian ya. Itu yang pertama ini ya, di sini kan ada dudukannya speedometer Beat Street itu, ini aku potong. Terus ini aku papras sedikit ya, biar nanti nggak mentok, nggak kena bodi. Nah, jadi ini, nah ini aman ya. Oke, oke, jadi ini stangnya coba pasang ya, udah terpasang. Cuma ini handle gasnya, ini kabelnya kayaknya kurang tinggi ya. Kalau sini terlalu nekuk ini guys. Nah, ini kurang. Nekuk, cobalah kita pakai. Kebetulan ini ada racer nggak kepake ya, ditinggikan lagi kayaknya bisa. Oke, akhirnya selesai terpasang ini ya.
stang, cuma apa ini, ujung jalurnya ini kepanjangannya. Tadi yang bikin lama, yang bikin sulit itu ini nih, kabel gasnya ini. Kabel gasnya ini harus ini ya, harus ngelepas tutup aki. Jadi narik dari sini ya, ditarik agar kabel gasnya ini bisa agak ke ini keluar. Cuma ini mau saya mentokkan ke sini itu enggak bisa guys. Kalau ini terlalu apa ya, terlalu minggir ya, ininya yang antara apa ini, bracketnya rem ini, itu kan ada satu kawat yang terhubung ya, jadi nggak bisa saling berjauhan gitu. Jadi jaraknya dua ini terbatas guys. Kalau ini di ujung sini, ini di ujung sini, kan nanti antara handle dan ininya ini terlalu jauh ya. Jadi terpaksa saya agak tengahin ya kan. Tadi beberapa kali percobaan ini ya, agak ke sini, ininya apa, bracketnya rem ini agak ke sini ya, ke ujung, ininya yang terlalu ke sini ya. Akhirnya ketemu tengah-tengahnya, ini saya lubangi lagi nih. Ini ada space terlalu longgar ya, tapi enggak apa-apa lah, masih enak lah ini. Oke. Cuma ini perkabelannya, ini kelistrikannya yang masih belum terhubung ya. Nah ini speedometernya nanti posisinya seperti ini. Cuma ini nanti kayaknya agak saya atasin lagi ya, naikkan lagi gitu. Oke. Oke, ini lanjut instalasi kabelnya ya. Ini yang kurang panjang itu yang ini kabel speedometer, dan juga ini kabel gas. Ini kabel gas sudah aku potong ya, nanti akan aku panjangkan lagi sampai colokannya ini masuk ke dalam sini ya, biar nggak kena air. Oke, jadi selesai ya untuk penyambungan apa, kabel dari saklar kanan ini kabel starter ya mungkin ya, itu ya tepatnya. Ini aku panjangin segini, mungkin terlalu panjang ya, cuma nggak apa-apa, nanti kita rapikan di dalam. Dan ini barusan aku potong, ini kabel speedometer ya, aku panjangin lagi ya, kurang lebih 5 sentian lah, atau enggak 10 senti lah. Oke, jadi ini update ya, soket speedometer ini kan banyak sekali kabelnya ya, ada 13 kabel. Nanti akan aku sambung, sedangkan saya ini punya 5 warna kabel, jadi ada beberapa yang sama. Jadi nanti aku akan nyambungkan ke sini ya, itu satu persatu biar nggak ketuker. Tapi sebelum disambung ini saya penyambungannya lewat pakai solder ya, biar lebih kuat. Jadi sebelum saya sambung ini, saya kasih timah semuanya, ujung-ujungnya, kabel sambungannya juga ini ya, kita kasih timah. Ini juga ini ya, timah. Nanti penutupnya pakai ini apa, selang apa ini namanya ini, seperti ini ya, satu persatu. Nanti mungkin untuk penutupnya yang waktu sudah selesai tersambung semua, nanti pakai ini ya, isolasi bakar, isolasi kabel.
Oke, akhirnya proses penyambungan kabel speedometer ya ini selesai. Kita coba. Oke. Nah, jadi ada beberapa tips bagi teman-teman yang ingin coba modif sendiri ya untuk penyambungan kabelnya. Yang pertama harus penutupnya ini kalau bisa pakai yang model selang gini ya, selang bakar ini, jangan pakai isolasi yang kayak ini ya, jangan pakai yang ini tapi pakai yang ini biar lebih rapi. Nah, untuk isolasi bakarnya itu kalau untuk menyatukan itu kan, menutup keseluruhan, tapi kalau untuk menutup satu persatu ini lebih baik pakai yang isolasi bakar. Nah, terus untuk menyambungkan ini hati-hati ya, itu kan nanti kan dipotong, itu salah satu kabel satu sama lain itu jangan sampai ada yang bersentuhan, takutnya nanti short ya. Dan ini tadi terjadi short, akhirnya waktu selesai ini aku coba di speedometer, kontaknya itu nggak mau nyala. Ternyata setelah saya cek ini ada sekring yang ini ya, yang ini itu putus. Nah, ada yang putus ini. Untung ada sekring cadangan ya, tadi tinggal satu warna coklat itu. Waktu aku pasangin akhirnya bisa nyala lagi ya ini ya. Nah, bisa nyala lagi. Dan coba aku sambungkan ke speedometer ya. Oke, coba. Coba send. Oke, sudah ya. Aman. Oke, jadi ini ya penampilan setelah selesai terpasang semua, yaitu si stangnya dan juga si mempertahankan si visornya windshieldnya ADV. Nah, untuk kabel speedometernya ini aku lubangin ya di dadanya ini. Nah, terus untuk menghindar biar nggak kena air ini aku kasih karet ban model seperti ini ya. Terus ini dicoak-coak, nanti ini dikasih lubang buat speedometernya si Vario Street. Sudah terpasang ya speedometernya ini. Tetapi setelah aku coba jalan ternyata sensor kecepatannya itu enggak kebaca guys, jadi 0 terus seperti ini. Nah, ternyata setelah saya cek diagram wiringnya itu ternyata ada perbedaan jalur ya. Jadi sensor kecepatannya Vario 125 Street itu sebenarnya di posisi 9 sini ya, di atas ini nih ya. Cuma di nomor 9 ini enggak ada kabelnya guys, kosong. Nah, ini ya posisi atas ini nomor 9 itu kosong. Jadi ini kan punyanya soketnya 125 160 ya. 160 itu sensor kecepatannya itu di nomor 11 ini. Nah, jadi ini harus mindah dari nomor 11 ini mindah ke 9 sini guys, dipindah sini. Nah, cuma kan ribet ya itu ya, itu enggak harus ganti soket. Nah, terus aku coba buka speedometer
antara si Vario Street 125 dengan Vario 160 bawaan. Ternyata setelah dicek guys, nah ternyata dalamnya ini sama ya kan, ketimbang saya bongkar-bongkar kabel, lebih baik ini saya tuker aja posisinya. Dan ini saya baru tahu ya guys ya, baru tahu ternyata sama ya kan. Kalau memang tahu memang sama kayak gini ya mending nggak perlu beli speedometer Vario Street ini, nggak perlu beli sama satu set sama speedometernya, mending beli cuma rumahannya ini aja guys, rumahannya ini sama yang belakang ini. Nah jadi nggak perlu beli speedometernya mesinnya ini. Nah ini nggak perlu karena bisa dipakai, dimasukkan pakai ini mesinnya si Vario 160 ya, taruh sini. Udah gitu aja sih guys. Nah jadi ini mesinnya speedometer Vario 60, ini yang 125 street ya. Jadi akan aku tukar posisinya karena memang bentukannya sama. Nah ini guys. Nah ini udah terpasang, sudah menggunakan dalemannya Vario 160. Ini masih belum tak saya pasang ya untuk yang speedometernya Vario 60 daleman Vario Street. Kalau ini Vario Street dalemannya sudah aku tukar menggunakan speedometer mesinnya 160, harusnya langsung kebaca ya, soket-soketnya otomatis sama, langsung kebaca untuk speed sensornya. Oke, untuk soket pasang sementara ya, kita tes dulu. Oke, untuk kunci nyala, nggak harus silau guys. Nyala ya. Oke, langsung kita starter. Sensor speednya ya, nah udah kebaca. Oke, kilometernya juga udah jalan, mantap. Oke, jadi sudah terpasang, coba kita nyalakan. Nah untuk tampilannya masih menggunakan tampilan lama ya. Oke, jadi selesai ya konversinya ini Vario 160 ke model stang trondol ya, atau dibilang ke model street, menggunakan speedometer Vario Street. Dan ini rumahannya si windshield-nya ADV. Oke, jadi mungkin untuk nextnya ini ada beberapa part yang mungkin saya ganti ya, karena ini kan master remnya masih menggunakan bawaan ori, jadi modelnya model batok ya, jadi kurang rapi lah ya kalau di model street ini. Jadi mungkin nanti akan aku ganti untuk master remnya
Oke, jadi sekian dulu ya untuk videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencoba mengkonversi. Silahkan, cuma kalau mau ngikut punya saya ini yang speedometernya pakai ADV ya harus teman-teman harus mengikuti dulu ya untuk windshieldnya ini, pemasangan windshieldnya ini. Tapi bagi yang nggak mau ribet ya mending speedometernya dan stangnya beli yang satu set untuk yang Vario Street ya. Jadi nanti speedometernya kayak di Vario Street itu di sini ikut di stangnya ini kayak Beat Street seperti itu, jadi nggak nempel ke windshield. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.